Halo, perkenalkan nama saya Renaldi Musu, mahasiswa Fakultas Hukum semester 6 Universitas Katolik De La Salle Manado. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang Jurnal Keuangan Daerah mengenai implementasi program alokasi dana desa dalam menyelenggarakan pemerintahan di Desa Muruona, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang disusun oleh Felix Bonifacio Magur di Institusi Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN. Diterbitkan pada bulan Mei tahun 2013. Secara administratif, desa merupakan satuan terkecil dalam pemerintahan di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa. Itu merupakan dasar hukum untuk mengatur segala sesuatu yang penting dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. Dalam menyelenggarakan pemerintahannya, desa diserahi berbagai hak, wewenang dan kewajiban tertentu untuk menentukan sikap dalam berbagai pengambilan keputusan, melakukan penetapan maupun pertanggungjawaban. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang lebih lanjut diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, menandai bahwa pemerintah pusat kembali melakukan pendekatan wilayahan atau titik berat dan fokus pembangunan ada di tingkat desa. Yang sebelumnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 berorientasi pada pendekatan administratif atau titik berat dan fokus pembangunan di wilayah kabupaten. Artinya secara tegas, kedudukan dan fungsi pemerintahan di desa diakui oleh pemerintah pusat, di mana desa memiliki kewenangan melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan serta menyelenggarakan pembangunan, dan oleh karena itu berhak untuk mendapatkan bagian dari dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada kabupaten atau kepada pemerintah yang ada di daerah. Maka sudah semestinya desa mendapatkan alokasi sumber daya yang memadai, khususnya dalam pendanaan demi percepatan pemajuan dan kemajuan daerah. Untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, maka ditetapkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Selanjutnya dikeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ perihal pedoman alokasi dana desa dari pemerintah kabupaten atau kota kepada pemerintah desa. Kemudian dikeluarkan lagi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/286/SJ perihal pelaksanaan alokasi dana desa, yang di dalamnya diatur bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, desa mempunyai hak untuk memperoleh bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, kabupaten atau kota, dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten dan kota. Perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten atau kota selanjutnya disebut alokasi dana desa atau ADD. Dalam perjalanannya, program ini masih menemui berbagai anggapan terkait hambatan dalam implementasi dan aplikasinya di lapangan, seperti masih terbatasnya sumber pembiayaan dalam mendanai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, masih rendahnya sumber daya manusia yang dimiliki, penyaluran dana alokasi dana desa dari kabupaten ke desa-desa cenderung terlambat, pengalokasian dana alokasi dana desa dari kabupaten kepada desa-desa masih kurang dan belum memperhatikan aspek kebutuhan real di desa. Kemampuan perangkat desa masih minim dalam hal pengelolaan keuangan desa
dan alokasi yang diterima desa lebih banyak digunakan untuk kegiatan operasional perangkat desa dan berbagai permasalahan sejenis lainnya yang menyebabkan hasil dari pelaksanaan program ini tidak secara signifikan berhasil merealisasikan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa seperti yang diharapkan. Kita masuk dalam rumusan masalah. Sehubungan dengan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, adapun rumusan masalah yaitu sebagai berikut. Pertama, bagaimana implementasi program alokasi dana desa atau ADD dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa Muruona. Kedua, kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh pemerintahan desa Muruona dalam implementasi program alokasi dana desa di desa Muruona. Ketiga, upaya-upaya apa yang dilakukan pemerintahan desa Muruona untuk mengatasi kendala-kendala dalam implementasi alokasi dana desa di desa Muruona. Kita masuk dalam pembahasan. Yang pertama, kita akan membahas tentang implementasi alokasi dana desa di desa Muruona. Implementasi pengelolaan alokasi dana desa di desa Muruona perlu menggunakan manajemen pengelolaan keuangan desa yang baik dan teratur agar segala indikator yang menjadi tujuan implementasi berjalan dengan baik, mulai dari tahap persiapan seperti sosialisasi dan pembentukan tim pelaksana, tahap perencanaan seperti pelaksanaan musyawarah, penggunaan alokasi dana desa, dan penyaluran dan pencairan dana. Kemudian tahap pelaksanaan seperti penggunaan alokasi dana desa yang sesuai dengan rencana anggaran biaya kegiatan dan pemanfaatan yang sesuai dengan pedoman pelaksanaan penggunaan alokasi dana desa Kabupaten Lembata sampai pada tahap evaluasi. Yang kedua, kita akan membahas tentang hambatan yang dihadapi dalam implementasi program alokasi dana desa di desa Muruona. Hambatan internal dalam implementasi alokasi dana desa di desa Muruona antara lain tidak adanya inovasi terutama dari tim pelaksana tentang aspek-aspek dan jenis-jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan program alokasi dana desa. Hal ini disebabkan oleh latar belakang pendidikan tim pelaksana. Kekurangan tersebut terlihat dari jenis kegiatan yang dilaksanakan dalam program alokasi dana desa yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya dan masih adanya kegiatan yang kurang dibutuhkan oleh masyarakat namun justru mendapat skala prioritas tinggi untuk dilaksanakan. Kurangnya inisiatif dari pemerintah desa untuk mendorong terhimpunnya dana swadaya dan gotong royong masyarakat untuk memfasilitasi kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh lembaga permasyarakatan. Padahal hal tersebut merupakan salah satu tujuan dilaksanakannya program alokasi dana desa oleh pemerintah. Kurangnya kreativitas dari pihak LPMD selaku staf pelaksana kegiatan dalam memberi masukan terhadap perencanaan kegiatan sehingga jenis kegiatan yang dilaksanakan kurang berkembang. Sarana dan prasarana pemerintah desa Muruona yang minim dalam pengelolaan alokasi dana desa seperti dalam pembuatan perlengkapan administrasi alokasi dana desa di mana komputer yang dimiliki pemerintahan desa hanya berjumlah 1 unit dan aparat desa yang dapat mengoperasikannya hanya PLH sekretaris desa. Pada pelaksanaan LPMD, lebih banyak diberi tugas untuk menjalankan kegiatan yang bersifat pembangunan fisik. Padahal seharusnya LPMD dapat melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat secara luas dengan peraturan yang berlaku. Kemudian hambatan eksternal yang mempengaruhi implementasi alokasi dana desa di desa Muruona adalah adanya masyarakat yang enggan berpartisipasi
dalam hal finansial maupun tenaga dan pikiran untuk menunjang kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh lembaga kemasyarakatan, menghambat tercapainya tujuan dari kegiatan yang dilakukan. Kecilnya dana untuk lembaga kemasyarakatan menyebabkan kesulitan dalam merencanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang lebih bermanfaat untuk skala masyarakat yang lebih luas. Budaya masyarakat yang kurang menaruh perhatian terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan alokasi dana desa, sehingga kurang ada pengawasan dari masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut. Yang ketiga, kita masuk dalam upaya internal dan eksternal mengatasi hambatan atas implementasi alokasi dana desa di Desa Muruon. Upaya internal, karena posisi sekretaris yang masih kosong, maka perlu dicari pengganti yang tepat dan memenuhi syarat sehingga pelaksanaan administrasi desa tidak terhambat. Agar tidak terjadi keterlambatan penyaluran dana, maka semua kegiatan pemerintah dan pelaksanaan dijalankan sebagaimana mestinya dan dibuat skala prioritas yang menggeser dana dari pos-pos kurang urgen ke pos-pos yang mendesak. Melihat pelaksanaan administrasi di desa lain tentang bentuk pengelolaan administrasi sederhana seperti surat menyurat dan lain-lain. Kemudian upaya eksternal, memanfaatkan berbagai potensi desa yang produktif dan mampu menghasilkan untuk menunjang sementara pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, khususnya serta bimbingan teknis atau BIMTEK dan pelatihan terkait alokasi dana desa kepada pemerintah Desa Muruona melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa atau BPMD, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Daerah atau DPPKAD maupun kecamatan per kecamatan. Terima kasih, sekian dari presentasi saya, kiranya dapat berguna bagi pendengar dan yang menonton video ini.